Sebab memang ada perbedaan antara sesucine model wong lanang karo wong wadon iki. Wong wadon iki luwih detail. Nah, sementara menurut Kanjeng Nabi, ini yang cerita adalah Kanjeng Nabi. Yang menyampaikan adalah orang yang paling mulia. Banyak dari orang yang ahli ibadah ternyata disiksa di alam kubur. Astagfirullah. Orang yang ahli ibadah, pada seperti kita lah, puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya, ternyata mendapatkan siksa kubur disebabkan oleh masalah sesuci. Ini adalah kunci. Salah satunya adalah ketika kita buang air kecil. Kalau buang air besar kayak orang-orang dan malah dan kebrudok sing masih sing orang cewek. Rata-rata ya sudah secara otomatis mesti dibersihkan atau disucikan. Tetapi ketika kencing kadang-kadang ada, mohon maaf ya, kadang anak sing madut nguyu ya, ngamutan ya, wong lanang. Padahal ketika kita kencing berdiri itu sendiri sudah menyebabkan satu penyakit. Makanya duduknya pun ada aturannya bagaimana ketika seorang itu mau buang air kecil supaya benar-benar tuntas. Sebab ini yang luar biasa. Jadi hukumannya adalah orang yang dalam hal bebersih ini, ya Allah, menyepelekan, nanti keluar dari alam kubur raine ubah, dudu rai gagah kayak mau nang dunia. Sing menyepelekan masalah sesuci, khususnya nalikane pada sholat berjamaah. Metu sing kuburan nembe pisan rasan metu raine rubuh. Are rubah kaya ya sing kaya nanti bisa banget. Iya mas adanya orang apa rubah rupa celeng kalau jamaah. Naudzubillah min dzalik. Allah subhanahu metu raine dadi rupa celeng. Sebab boten ngersa nalikane masalah bebuang khususnya ning bab kencing. Ini makanya sekalian saya sering menyampaikan ke jamaah ya, bocah-bocah yang melakukan sholat kokon nganggo sarung, maksudnya apa? Nyora pun mungkin perintah kon cewek sing bener ya, bersih sing bener lah, tapi minimal sarung disit lah, buatan ngangge celana. Dalam artian ini adalah supaya lebih menata ke masalah sesuci. Sebab ini juga perlu diperhatikan oleh jamaah. Ketika dalam satu deretan ini, kemudian ada satu anak laki-laki yang belum hitam, kemudian ada di tengahnya, itu membatalkan sholat. Makanya dalam tahapan berikutnya ada 3 tahapan. Yang saya pentingkan adalah ini di tahap mumayyiz. Jadi 5 atau 6 tahun ke atas itu yang sebenarnya diperbolehkan untuk laki-laki menginjakkan, atau perempuan sebenarnya itu paling tidak menginjak ke musola atau ke masjid. Kenapa? Angger umur di bawah itu mesti akeh ributnya dan mengganggu jamaah yang lain, kecuali bisa mengondisikan. Dan bukan hanya itu, ngapunten di masalah sesuci. Sebab menjadi syarat sahnya sholat adalah tempatnya suci. Ketika tempatnya tidak suci, tidak bersih, karena sekali lagi bersih belum tentu suci. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa kemudian ketika saya sholat itu saya selalu biasanya saya membelokkan dulu ke belakang. Ya deretan sing durung sunat nang pojok buri. Sebab nanti apa? Dan jangan sampai salah. Ini nanti timbulnya salah pengertian.
kadiran anake lanang durung sunat mesti bayar bapak ya. Beli ngerti batalna bapaknya sholat. Berarti kan namun dan bisa-bisa bapaknya orang kanggo sholat. Itulah kemudian kenapa dalam Islam itu anak laki-laki itu dihitan pada waktu bayi sunahnya. Kayak putune Kanjeng Nabi kan Hasan Husain itu kan boy sunat. Jadi dong sholat karo bae ya, orang membatalkan. Ini menurut sama. Terus berarti orang oleh mari musola mau bola diatur. Sebab anggar bocah-bocah sing model samono umur-umur kurang sing durung duweni pikiran diomongan kayak perintah. Ya melu kayak gitu ya. Kemudian mana ini kalau jadi ini yang kemudian kita diperhatikan agar sholat berjamaah itu tetap berjalan dengan baik. Sebab sekali lagi menurut jamaah ini membatalkan sholat. Lah kan lanang karo lanang. Iya, tapi dengan syarat belum sunat itu tadi menyebabkan batalnya orang sholat. Jadi ketika kita mau berhati-hati, lebih khanif ya, sangat berhati-hati, ya otomatis tidak melakukan sholat yang seperti tadi. Apa maning anak, apa panuturin nyate panuturin dituturi. Tapi ketika nanti sholat berjamaah aja disesalna, melasing langilingannya bubar jamaah, membatalkan jamaah. Masih kadang sing sepuh-sepuh ning ngarep cepet sit bocah ning mburi. Sebab ngeten para jamaah. Kalau sudah balik itu sudah menjadi kewajiban. Cara ngamuni bukunya sudah ada. Tapi kalau anak-anak yang masih belum balik, itu ketika melakukan amal baik itu semuanya diberikan kepada orang tuanya pahalanya. Makanya beruntung sekali kalau misalnya belum punya anak belum balik, dituturin nurut kabeh. Ya sih orang panen kimen, panen raya, baca ngaji, ya ibadah dari wong tua, baca puasa. Panen kudu nang bocah sing kaya niku. Dopene sing temenanan. Yen perlu ki apa jaluk ke. Ya kapan no? Ya wis yo apa. Puasane ganjarane lamun ganjarane Gusti Allah nek ganjaran ki go wong tua. Ya apa? Ya dituruti. Ya apa? Dituruti. Ya. Itu sebab turupane. Tapi demikian juga ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, ngerusak, nyolong, ini pegawai-pegawai sing ora bener lah, niku dosanya paling tiang sepuh. Dikatakan berarti orang bisa didik ya. Ini baru jamaah. Jadi kembali ke tadi masalah bertoharoh, bersih. Kia benar-benar tuntas ya dalam artian ketika buang air kecil. Ya kita hanya ikhtiar berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan maaf untuk kita semuanya ya, atas kesalahannya yang tidak disengaja. Kadang-kadang seperti itu kan kita tidak sengaja. Kalau kan anak kan sholat limu jamu nang kata kan boten lebih. Tapi karena kita juga harus berhati-hati para jamaah. Sebab ini nanti sehingga ketika satu riwayat Kanjeng Nabi itu ya secara gampangnya melewati satu pekuburan, kemudian beliau berhenti karena mendengar ada tangisan dari dalam kubur. Yang Kanjeng Nabi tahu manuk sing istimewa namanya ngertos. Kanjeng Nabi lajeng kayak mana wong nangis ning apa sih? Barang takon mari malaikat Jibril. Kowe wong sing keremehaken masalah sesuci khususnya
nah masalah buang air kecil. Lajeng Kanjeng Nabi niku mapak niku apa korma nggih lapahe niku diceblokaken teng niku kalian donga saja cara gampangane wong ngene ya prosi anu iki muga-muga dadi pertolongan. Makanya anggar nang kuburan kayak biasane telai kembang sing ijo-ijo ke riwayatnya ngambil dari riwayat Kanjeng Nabi seperti itu dari kembang. Jadi kok sih kembang alum ganti malih malih. Tapi kuburan kene ya arang-arang sing kuat nggih. Lah wong saiki kembang regane larang. Tapi yang teng makame Syekhuna Bakholil Bangkalan Madura, Masya Allah, orang pernah ningali kembang alum. Kados teng makame Mbah Gus Dur niku ya mboten ningali kembang alum mboten wonten. Sing arane kembang ki kaya gumbruduk teko terus anyar ki. Anyar terus. Mikir ya Allah, iya ya. Ada yang nang dhuwure kembang, dhuwure kuburan KSI anak kembang sing ngene iki keto makan sholawatan. Ya makanya kula panjenengan sing model kula khususnya sing potongan orang Jomono ya akeh-akeh dikir sing saiki iki. Ngonyet sangu wis muncul panjenengan ngiblat. Niki para jamaah. Sepindah malih sampun gampangaken masalah buang air kecil. Kalau bisa diguyur sebabnya ngapunten wong saniki kan rata-rata nganggone ya keramik lah ya khawatir itu menciret nah menciret niku jebule nang sarung atau pada ngendi. Nah inilah yang kemudian menjadikan sholat kita bermasalah. Makanya ketika kita kembali kepada hal yang kemarin tentang husnul istiqomah, kemudian nanti sampai ke husnul ibadah, husnul muamalah dan husnul khotimah, maka nanti akan kita ketemukan. Kemarin kita sudah sampai dan sedikit kita menyinggung kembali tentang setelah mengarungi perjalanan kendaraan dengan istiqomah sampailah pada husnul khotimah. Jadi ada perjalanan menuju ke husnul khotimah para jamaah. Orang ujuk-ujuk husnul khotimah. Ya karena mau doang nata ya mungkin ya orang mungkin belakang masa husnul khotimah ya kan mungkin ya ada kayak bisa ngerti waktu uripe ngapunten dablek atau lipo-lipo tapi nalikane pecah ya mesti doakane husnul khotimah. Tapi niki wonten tahapan para jamaah. Husnul khotimah adalah penutup hidup dengan keadaan yang terbaik. Dan kalimat yang terbaik yang diucapkan ketika akhir itu adalah La ilaha illallah. Ada riwayat bahwa siapa yang ketika nazar sakaratul maut kemudian membaca lisannya itu mengucap la ilaha illallah sampai mau la ilaha illallah ta'ala orang pernah ketemu orang kayak orang pikem lah ya la ilaha illallah. Ini teman. Husnul khotimah dapat setiap orang yang beriman kepada Allah karena dengan husnul khotimah akan mendapatkan kebahagiaan abadi dari mulai kehidupan di alam kubur sampai ke surga. Para jamaah, jadi kita nanti masih akan ada alam-alam berikutnya. Kita baru melewati alam kandungan atau alam janin atau alam yang tidak kelihatan atau bahasanya alam jin jin dan orang kantor. Nah kita baru di fase kedua ini alam dunia. Nanti kita akan masuk ke alam barzakh atau alam kubur.
Di dalam alam kubur itu tergantung di alam dunia. Beda kalau alam dunia, karena kan begini, 4 bulan kurang lebih kita ada di kandungan ibu itu sudah ditiupkan roh, kemudian dicatatkan sejarah nanti kehidupannya ini orang, apakah menjadi orang yang bijak, beruntung, atau orang yang cilaka. Nah, ini sudah nanti akan dicatat pada saat itu. Nah, pada saat itulah biasanya tradisi orang-orang muslim pada umumnya itu menyelenggarakan doa walimatul hamd, mendoakan agar pada saat ditiupkan rohnya itu diberikan semua yang serba baik, dicatatkan besok wong sing mukmin benjang angsal swarga di Gusti Allah dadi wong sugih dan lain sebagainya, itu harus dicatatkan situ. Makanya biasanya dibacakan beberapa surat di Luqman, ada Maryam dan lain sebagainya, surat-surat itu harapannya adalah seperti tadi, diberikan, ya dipastikan bahwa orang ini nanti akan mendapatkan ini. Itu sudah ada catatannya berjamaah. Husnul khotimah tidak datang tiba-tiba, akan tetapi harus diusahakan dan dicari. Kapan mencari husnul khotimah? Saat mencari husnul khotimah adalah sekarang dalam kehidupan dunia dengan berusaha semaksimal mungkin istiqomah. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana langkah-langkah istiqomah. Ini 2 hal penting untuk mendapatkan husnul khotimah. Hal pertama adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan su'ul khotimah atau akhir yang jelek. Su'ul khotimah adalah kebalikan dari husnul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Semoga dalam keadaan berusaha mendapatkan husnul khotimah, terlebih dahulu harus mengetahui perbuatan-perbuatan yang menyebabkan su'ul khotimah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang pertama itu inna su'al khatimah wal ma'iyatu billahi ta'ala aksaru ma takunu asbabuhu min hubbid dunya wal i'tiqadati fasidah wa kasrati ma'asi wa min a'dhumiha dhulmul ibad. Sesungguhnya su'ul khatimah atau akhir yang jelek, semoga Allah melindungi kita semua. Kebanyakan penyebab terjadinya adalah terlalu cinta dengan dunia sehingga melupakan Allah dan berusaha kerusakan akidah serta banyak melakukan maksiat tanpa taubat. Dan yang paling berbahaya adalah berbuat zalim, menipu, membohongi, mengambil hak orang lain. Ini adalah yang pertama yang menyebabkan su'ul khotimah. Jadi yang pertama itu tadi kita sudah menyampaikan, terlalu cinta dengan dunia. Jadi yang terlalu cinta dengan dunia karena dunia ini bilang bagus, dia menumpuk terus, ya akhirnya sungkan mati. Bahasa itu sungkan mati. Oh nyudah, kayak mati sih mana mantul mati. Ketika bicara tentang mati, tadi sudah ya sering kali saya menyampaikan, kita nggak punya hak, kita hanya punya hak pakai. Nyawa kita hanya punya hak pakai, tapi tidak punya hak memiliki. Angger dekene duwe di orang mungkin padine kena. Ampunten lah. Nalika niki itu sebagai nyalon, kan kurang-kurang dino raw ya pokok di mencari angger ngerti apa mati orang nyalon pada di bupati boten. Karena orang ngerti umure kapan, termasuk pulau panjenengan itu boten ngertos. Apa iya esiana tahun ngarepan isi dinen umur jaluk ngerti yo nggih. Kamuka ketemu bulan Ramadan sing badhe dugi nggih, terus rezekine dijembarangan tapi Gusti Allah nggih. Karena kula pun nyinggung, akeh wong sing cita-cita bulan Ramadan nggih pengen puasa, tapi keburu Gusti Allah perintah balik. Wis surat tugas ada di dunia udah selesai ini. Kemudian banyak melakukan menipu, membohongi, ya, kemudian mengambil hak orang lain.
Ini hati-hati, hati-hati menipu, bohong, membohongi orang. Ini yang kedua adalah dari penyebab su'ul khotimah yang berikutnya adalah tidak mensyukuri nikmat hidayah iman Islam, tidak takut iman Islamnya dicabut oleh Allah, dan mendolimi sesama hamba Allah. Makanya saya ngapunten selalu mengawali dengan alhamdulillah ala ummati Rasulillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman. Berharap apa? Bisa mendapatkan husnul khotimah. Jadi jangan sampai kita pun suka mendolimi makhluknya Allah yang lain, kita kemudian sering memandang sepele orang lain. Mendolimi gimana? Ya mungkin menyakiti. Ini para jamaah. Kemudian di antara penyebab su'ul khotimah tidak melakukan ibadah sholat, selalu makan hasil riba dan memusuhi para walinya Allah. Jadi salah satu yang menyebabkan su'ul khotimah itu banyak memakan riba. Kalau bicara riba, wis singkatnya ngomong sing gampang dipahami ya riba kowe utang-utangan sing ora pada nyaure. Sebab napa para jamaah? Niki salah setunggaling zaman akhir. Nggih kados niki para jamaah. Saniki golek diutangan ki gampang. Sebab apa? Wis ana sing nyediaken. Tapi utangnya dadak orang pada karo nyaure. Nah, ini selisih ini yang disebut dengan riba. Kan sudah sepakatan, Pak Ustaz. Kesepakatan ini adalah kesepakatan terpaksa. Tapi yang dengan sukarela sih ikhlas, sekali lagi itu adalah sudah di sistem. Angger ya aman kayak kue suka ngilih nang tanggane. Misalnya kalau niku nyong butuh sampeyan nek nyong silihin disit, insyaallah 2 minggu tak balekaken iki. Janji 2 minggu. Mau bisa nikah saya akhirnya wong pada utang nang tanggane keder kan apa? Janjine 2 minggu tapi bisa jadi 10 minggu, bisa jadi pirang-pirang minggu. Bahkan dong dijaluk sahur, malah gak nyampe. Ya ini sih akhirnya Islam yang begitu indah mengatur itu kemudian hancur oleh pola hidupnya manusia. Tapi yang jelas ketika saya mengatakan riba di situ adalah singkatnya ya utang 10 nyaur 12 ya, atau utang 10 nyaur 11. Jadi selisihnya ini yang namanya riba. Ini yang kemudian menyebabkan su'ul khotimah di akhir yang jelek. Sebab napa para jamaah? Besok metu sing kuburan, kowe wetenge gedene sak gunung. Mau bilangin tadi. Kok gak weteng daerah kayak sing cilik bae. Mengge apa maning wetenge sak gunung. Nang sampean menita pun lho kan ya. Itu berarti jenengan ora percaya karo syarat Gusti Allah kok nggak bisa kabeh. Ini para jamaah, ini yang menyebabkan su'ul khotimah. Kita harus berusaha untuk menghindari zalim kepada orang lain, ya, menyakiti hatinya orang lain. Kemudian seperti yang kemarin saya singgung, ya, kehidupan di hidupnya dia di lingkungan itu meresahkan orang, membuat kerusakan atau menjadikan penyebab dari orang was-was. Maaf, misalnya telepon motor jebol, jebol, mana bocah kae ya bisa digawa dan sebagainya, tidak aman. Ini salah satu yang menyebabkan su'ul khotimah.
Akhirnya kita menjadi orang yang sering suudzon kepada orang lain. Ini para jamaah. Insya Allah kita lanjutkan untuk besok hari. Mohon maaf, mungkin besok Ustadz Mun nanti akan menggantikan karena ngapunten besok saya ada diberi jadwal untuk di masjid ya, karena beberapa tahun sudah tidak mau mengisi dan ya setengah kan orang lebih isi terus akhirnya bismillah jadi para jamaah tetap besok yang biasa di musola ya tetap insyaallah Ustaz Muhtaram besok untuk menggantikan insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah selalu diberikan keberkahan semuanya dan istiqomah berjamaah. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم